Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang praktis banget, yaitu soal cara bersuci dalam Islam, apalagi kalau lagi dalam situasi darurat. Yuk kita langsung bahas aja. Coba deh bayangin, kamu lagi asyik-asyiknya camping di gunung atau lagi di tengah perjalanan jauh. Tiba-tiba kebelet, panggilan alam nih. Buru-buru kan lari ke toilet, pas sampai jeng-jeng, nggak ada air. Wah, panik nggak sih? Pasti panik lah ya. Eits, tapi tenang dulu, jangan panik. Kerennya, ajaran Islam itu lengkap banget. Ternyata udah disiapin loh solusinya buat situasi yang persis kayak gini. Ada toolkitnya, ada cara praktisnya. Nah, ini dia dua pahlawan kebersihan kita. Anggap aja ada tim utama, jagoan nomor satunya yaitu air. Terus ada juga rencana cadangannya, si pahlawan darurat, yaitu batu. Keren kan? Yuk kita kenalan lebih jauh sama dua pahlawan ini. Oke, pertama kita bahas dulu sang juara bertahan. Pahlawan utama kita, air. Ya, ini metode yang paling utama dan yang paling kita kenal lah ya sehari-hari. Emang kenapa sih air ini jadi pilihan utama? Soalnya air itu punya kemampuan super buat membersihkan najis alias kotoran sampai tuntas. Pokoknya 3 indikator utama najis, bau, warna, dan rasa bisa hilang semua, bersih total, nggak ada sisa. Tapi tunggu dulu. Nggak sembarang air bisa kita pakai loh. Ada syaratnya. Airnya itu harus air mutlak. Nah, apa tuh air mutlak? Gampangnya, ini tuh air yang murni, alami, nggak kecampur apa mah. Jadi dia suci, dan yang lebih penting, bisa dipakai buat menyucikan. Biar kebayang, contohnya tuh banyak banget di sekitar kita. Kayak air hujan, air sumur, air sungai, bahkan air laut juga termasuk. Dan pastinya, air keran di rumah kita. Nah, semua itu termasuk air mutlak, jadi aman dipakai buat bersuci. Oke, sekarang kita bahas pahlawan kedua, si jagoan cadangan yang muncul pas lagi genting-gentingnya. Ini dia solusi cerdas pas si pahlawan utama, R, lagi nggak ada. Nah, cara ini ada namanya, yaitu istijmar. Simpelnya, istijmar itu adalah proses membersihkan diri setelah buang air, tapi pakainya benda padat. Contoh utamanya ya batu. Sekarang pertanyaannya, kapan sih kita boleh pakai cara ini? Apa kalau lagi mager pakai air bisa langsung ambil batu aja? Ya nggak gitu juga. Kuncinya itu satu, kondisi darurat. Istijmar itu cuma boleh dilakukan kalau kita benar-benar nggak nemu air, atau mungkin air ada tapi cuma sedikit dan lebih penting buat minum, buat bertahan hidup. Jadi ini bukan pilihan, tapi kebutuhan. Nah, ini bagian yang paling penting nih. Pakai batu ini nggak bisa asal-asalan, ada aturan mainnya. Supaya sah, ada 4 syarat yang wajib banget kita penuhi. Oke, sebelum kita bedah aturannya satu-satu, ingat angka ini ya, 3. Kenapa 3? Soalnya angka ini jadi kunci buat aturan pertama. Yuk kita lihat. Oke, ini dia 4 aturannya. Pertama, harus pakai minimal 3 kali usapan. Bisa pakai 3 batu kecil atau 1 batu yang punya 3 sisi berbeda. Kedua, batunya harus bersih ya, dan jangan yang terlalu licin, biar efektif ngebersihinnya. Ketiga, jangan pakai benda-benda yang dihormati, misalnya tulang atau kertas yang ada tulisan ayat sucinya. Dan yang keempat, ini juga krusial, lakuin ini sebelum najisnya keburu kering. Mungkin sekarang kamu mikir, oke paham, tapi nyari batu di mana coba di zaman sekarang? Nah, ini dia bagian paling kerennya, yang nunjukin betapa fleksibelnya ajaran Islam. Yuk kita lihat gimana ini nyambung banget sama hidup kita sekarang. Bayangin deh, lagi di toilet bandara atau di pesawat. Masa iya ada batu di situ? Nggak mungkin kan? Terus gimana dong caranya kita nerapin istijmar di situasi kayak gitu? Dan ini dia solusinya. Para ulama udah ngejelasin kalau di zaman modern kita bisa kok pakai benda lain yang fungsinya mirip, yaitu tisu. Tapi catatannya, aturannya tetap sama persis kayak pas pakai batu. Jadi gampangnya gini, tisu itu adalah batu versi modernnya kita. Selama kita pakai minimal 3 lembar atau 3 usapan dengan bagian tisu yang beda dan ngikutin syarat-syarat lainnya, ya insya Allah sah, praktis banget kan? Jadi apa nih poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, Islam itu ngasih kita solusi yang praktis dan fleksibel banget. Kedua, kebersihan itu penting banget, saking pentingnya selalu ada cara buat ngejaganya, bahkan di situasi paling susah sekalipun. Dan yang ketiga, ini nunjukin kalau ajaran yang udah ada dari dulu itu ternyata masih relevan banget dan bisa kita pakai di zaman sekarang.
Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua ya. Kalau aturan sesederhana bersuci aja bisa beradaptasi dengan zaman, kira-kira kearifan-kearifan kuno apa lagi ya yang sebenarnya bisa jadi solusi buat masalah-masalah modern kita sekarang? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah menyimak.